Sebagaimana kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, maka kita juga tidak boleh mengikuti siapapun dalam menyembah Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud dengan tauhidul ittiba. Maka kalimat tauhid syahadatain yang pertama mengajarkan kita tentang kepada siapa kita harus beribadah. Sedangkan kalimat tauhid Muhammad Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah. Karena manusia tidak diizinkan untuk berkreasi dalam beribadah. Sehingga Allah utus Rasul untuk menjelaskan bagaimana cara beribadah yang benar. Dan itulah makna tauhidul ittiba. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Dan semua orang mencintai Allah. Yang mengakui dia punya Tuhan Allah, pasti dia menyatakan dirinya cinta Allah. Yahudi cinta Allah, Nasrani cinta Allah, menurut klaim mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meminta bukti. Kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Sehingga siapa yang mencintai Allah ta'ala harus dia buktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayat ini sering disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Kenapa disebut sebagai ayat ujian? Karena ayat ini berisi ujian. Bagi orang yang mengaku cinta Allah, buktikan cintamu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan balasan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dua balasan. Yang pertama adalah Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga dengan mengikuti Nabi SAW, Allah akan mencintai sang hamba, dan itu balasan orang yang mengikuti Nabi SAW, dan Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa sang hamba. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai pahala mengikuti Nabi SAW. Kayak gini kok masih banyak orang yang nggak mau ya. Bahkan memerangi orang yang mengikuti Nabi SAW. Dan itu berasal dari kalangan muslim. Sehingga bahkan bisa jadi cinta mereka kepada tokohnya lebih kuat dibandingkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Tokohnya itu kalau disalahkan, dia marah. Kalau ajarannya nggak diikuti, dia marah. Tapi Nabi SAW ketika dilecehkan, nggak ada respon kayaknya. Dia diam saja. Dan ketika ajaran Nabi SAW ditinggal, malah dia ya sebagai pioner yang pertama dalam masalah ini. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yayasan Rumah Bakti Amanah, Rubama Foundation, didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini tak akan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa. Baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan, serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian?
Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.